wabarakatuh. Apa kabar para siswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat dalam belajar. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Nah, materi untuk pertemuan hari ini ialah pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Mari kita simak keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Mari kita simak apa saja sih keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pertama, pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sumatera. Tambang timah di Bangka Belitung. Indonesia adalah negara penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Sebanyak 20% sampai 30% pasokan timah di dunia berasal dari Indonesia. Dan hampir 95% timah yang ditambang dan diproses di Indonesia berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya, kelapa sawit di Sumatera. Kelapa sawit sejatinya bukan tanaman asli Indonesia. Bermula dari 4 biji kelapa sawit yang sebenarnya aslinya dari Afrika. Dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia dan ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. Karena tanaman tersebut tumbuh subur dan setelah dicoba di beberapa daerah bisa tumbuh dengan baik, maka sejak tahun 1910 kelapa sawit dibudidayakan secara komersial dan meluas di Sumatera. Selanjutnya, Candi Borobudur. Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan pada tahun 1814. Selanjutnya, kain batik. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Selanjutnya, tanah Lot Bali. Pulau Bali telah lama menjadi salah satu destinasi wisata populer di dunia. Sebagai destinasi wisata Pulau Bali tidak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga menawarkan banyak keindahan arsitektur serta keunikan budaya. Salah satu keindahan arsitektur yang dapat ditemukan di Pulau Bali ialah Pura Tanah Lot di Desa Braban, Kabupaten Tabanan, Bali. Nah, sejarah Tanah Lot Bali di Indonesia lebih kurang sudah ada pada abad ke-15. Selanjutnya, Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa, yang dipisahkan oleh Selat Sape. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Nah, selain komodo, ternyata pulau ini juga menyimpan ekosistem flora yang beragam, seperti kayu sepang yang oleh warga sekitar digunakan sebagai obat dan bahan pewarna pakaian. Pasar Terapung memang tak lepas dengan berdirinya Kerajaan Banjar sekitar tahun 1595. Dalam catatan sejarah yang dimiliki, Pasar Terapung sudah berdiri sebelum berdirinya Kerajaan Banjar. Keberadaan Pasar Terapung turut mengembangkan roda perekonomian sebelum Kerajaan Islam Banjar berdiri. Pasar Terapung memang merupakan pasar yang tumbuh secara alami karena posisinya yang berada di pertemuan beberapa anak sungai menjadikan pasar ini menjadi tempat perdagangan. Selanjutnya, tambang batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan kemudian bertimbun selama jutaan tahun. Indonesia merupakan negara penghasil batu bara terbesar kelima di dunia.
Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena pemanfaatan batu bara di dalam negeri masih minim. Di Indonesia, batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi, tetapi pemanfaatannya masih kalah dibandingkan dengan pemanfaatan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, ternyata banyak terdapat ragam fungsi dari barang tambang. Nah, di antara fungsinya ialah sebagai sumber daya alam penghasil emas. Barang tambang memiliki kegunaan dan fungsi penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya sebagai bahan bakar kendaraan, sebagai bahan dasar minyak gas, sebagai bahan bakar pembangkit listrik, sebagai bahan dasar produksi untuk industri besi, sebagai bahan dasar aspal, sebagai pengkristalan gula dan tepung, dan sebagai pelengkap kecantikan. Tanaman kakao. Kakao adalah pohon budidaya di perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan. Kakao merupakan tumbuhan tahunan berbentuk pohon. Di alam dapat mencapai ketinggian 10 meter. Habitat alam tanaman kakao berada di hutan beriklim tropis. Sejak tahun 1930, taman kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, pada tahun 2010, Indonesia merupakan pengekspor biji kakao terbesar ketiga di dunia. Dan daerah penghasil kakao Indonesia adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Lampung, dan daerah lainnya. Jadi, produk olahan utama adalah coklat. Taman nasional ini didirikan pada tahun 1991 dan meliputi wilayah seluas 860,65 km persegi. Nah, 97% dari Taman Nasional ini merupakan habitat laut, sementara 3% sisanya merupakan daratan, meliputi Pulau Bunaken, Manado Tua, Mantehage, Naen, dan Siladen. Jadi, pada tahun 2005, Indonesia mendaftarkan Taman Nasional ini kepada UNESCO untuk dimasukkan ke dalam situs warisan dunia. Taman Laut Bunaken terletak di Sulawesi Utara, Indonesia. Terumbu karang menjadi habitat bagi 390 spesies terumbu karang dan juga berbagai spesies ikan, moluska, reptil, dan mamalia laut. Taman Nasional Bunaken merupakan perwakilan ekosistem laut Indonesia, meliputi padang rumput laut, terumbu karang, dan ekosistem pantai. Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian kepala burung Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kepulauan ini sekarang menjadi tujuan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah lautnya. Kepulauan Raja Ampat merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata, terutama wisata penyelam. PT Freeport Indonesia berdiri pada tahun 1904 sampai 1905 saat suatu lembaga swasta dari Belanda, yakni Lembaga Geografi Kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yang tujuan utamanya adalah mengunjungi pegunungan salju yang konon kabarnya ada di tanah Papua. Sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970, pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitaran selatan bandar udara yang sekarang menjadi kota Timika. Cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.